hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Pengharapan kami, Engkaulah sumber penyelamat kami. Selalu ada jalan bersamamu. Dan saat ini juga kami rindu lebih dalam lagi mendengar firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi seluruh jemaat-Mu, agar kami benar-benar memperoleh penyertaan-Mu, berkat perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita bisa bersama untuk beribadah dan melewati hari demi hari penyertaan Tuhan yang tidak pernah hilang. Ya. Kita mau buka langsung firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28-29. Matius 11 ayat 28 dan 29 mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Kalimat ini mengatakan marilah kepadaku. Ya, lantas untuk apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi pertama suruh datang, marilah kepadaku supaya ada kelegaan. Ayat selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Bukan hanya datang kepada Tuhan, tapi disuruh langkah selanjutnya adalah belajar. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan dijawab lagi, suruh datang, suruh belajar, ada kelegaan dan juga jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi datang kepada Tuhan, belajar, diajari nanti, kita diajari bagaimana sih supaya kita ini mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Kalau kelegaan dan ketenangan ini dalam bahasa aslinya itu anapausis atau rest. Rest itu artinya mendapatkan resting place, mendapatkan tempat peristirahatan, bukan RIP, bukan rest in peace, bukan. Kalau RIP itu kan orang meninggal. Ini rest, resting place, tempat di mana kita menaruh beban, menaruh permasalahan, suruh datang kepada Dia dan suruh belajar apa sih yang kita akan pelajari. Ya, karena manusia ini, kehidupan manusia ini selalu mencari dukungan, selalu mencari perlindungan, selalu mencari penolong, selalu mencari sesuatu kekuatan sehingga dia ini bisa merasakan aman, bisa merasakan nyaman. Ya, semua orang, gak peduli siapapun juga. Dan ketika mereka mencari ini, jiwanya ini merasa kekosongan. Supaya merasa aman, nyaman, semua ini dalam bentuk kelakuan mereka ini kadang bisa menyebabkan efek ke orang lain yang gak baik. Contoh korupsi itu hal yang jiwanya ini gak tenang, sehingga menyebabkan orang lain terganggu. Mereka berusaha terus untuk merasa nyaman, merasa aman nanti hidup ke depannya.
anak-anaknya, istrinya dan semuanya merasa aman. Wah, mereka korupsi. Ya, sekali lagi jiwanya ini nggak terpenuhi. Secara psikologis, psikisnya ini rusak, ketenangan hilang. Makanya mereka gerusa-gerusu nyari semua, merasa nggak puas. Sama dengan orang yang kena kecanduan obat-obatan, obat bius, drug, ya, atau minum-minuman, jiwanya nggak tenang. Makanya mereka selalu mencari kebutuhan-kebutuhan ini untuk merasakan dirinya ini bahwa dianya ini bisa aman di situ, ya. Dan juga ada tipe orang lain lagi yang namanya tipenya itu self defense. Ya, kalau dalam dunia psikologis tahu self defense ini mempertahankan dirinya supaya dirinya ini dilihat orang ini kuat, padahal tidak kuat. Sekali lagi semua manusia akan mencari supaya dirinya ini merasa aman, nyaman dengan kekuatan yang ada. Wah, minta pertolongan dari orang lain, korupsi dan sebagainya. Kalau self defense ini adalah orang yang kelihatannya baik, maksudnya kelihatan senyum-senyum, tapi hatinya hancur. Pernah melihat model gini dah? Ya, kalau tanya baik, gimana kabarnya? Baik, tapi dalam hati ini, Umi nggak ngerti perasaanku. Aku ini perlu pertolongan. Oh, di luar kata senyum-senyum, tapi loro hati, Om. Ya, orang model-model gini, permisi bicara, gampang cepet mati nih. Yo, loro hati, wah perasaan. Tapi tanya baik, ya, itu namanya self defense. Mempertahankan dirinya bahwa dirinya kuat. Sekali lagi, inti utama dari semua ini bahwa semua manusia itu membutuhkan kekuatan untuk menopang hidupnya, supaya hidupnya nyaman, supaya hidupnya kuat, supaya hidupnya aman. Lah, Tuhan mengerti permasalahan yang dihadapi semua manusia ini. Makanya dalam Matius ini dikatakan, mari datang padaku. Permasalahanmu Tuhan tahu, pasti ada masalah. Permasalahan yang ada baik besar, kecil, wah segede apapun datang padaku. Ya, suruh belajar dari Tuhan Yesus. Karena ketika kita datang dan belajar apa yang Tuhan mau, supaya kita mendapat kelegaan, ketenangan ini loh. Nah, pagi hari ini saya berikan judul, temanya adalah mujizat dalam bersyukur dan tenang. Dua hal yang dilakukan. Tuhan Yesus mengajarkan. Maka di dalam Mazmur, kita belajar dari Mazmur ya. Mazmur 28 ayat 9. Apa sih dimaksud kelegaan, ketenangan yang Tuhan mau berikan itu apa? Di dalam Mazmur 28 ayat 9. Ada 4 hal di situ. Ya. Selamatkanlah kiranya siapa? Umatmu. Umat Tuhan. Selamatkanlah kiranya umatmu dan apa? Berkatilah siapa lagi? Milikmu. Umatmu, milikmu, lantas selanjutnya gembalakanlah mereka siapa? Ya, umatmu, milikmu ini. Dan yang keempat apa? Dukunglah mereka lagi. Siapa ya? Umatmu, milikmu. Kalau dalam Matius, datanglah padaku. Lain gak teko, ya sekarangmu dewe. Tapi suruh datang, suruh belajar, supaya mendapatkan kelegaan, supaya mendapatkan jiwamu tenang. Yang pertama kita mau belajarin dalam Mazmur 28 ayat 9. Yang pertama, selamatkanlah umatmu. Sekali lagi, semua orang kan mencari perlindungan. Semua orang kan mencari yang namanya aman, nyaman. Jiwanya terganggu ini. Harus ada yang mendukung, harus ada yang mendorong, harus ada yang mengangkat, harus ada yang menguatkan, harus ada yang menyelamatkan. Dan Tuhan mengerjakan semuanya ini. Asal kita mau datang kepadanya. Kita sebagai umatnya. Ya. Lantas yang kedua dikatakan demikian. Berkatilah, sekali lagi, milikmu. Berkatilah umatmu, berkatilah mereka yang datang kepadamu. Permasalahan yang ada, enggak peduli apapun juga modelnya. Berkatilah, kalau datang lo ya, kalau engkau mencari dia lo ya, yang menjadi miliknya, dan bukan hanya diselamatkan nanti,
tapi engkau diberkati. Permasalahan ada banyak, Tuhan mengerti. Harus tak selamatkan dulu ini umatku ini. Tapi bukan hanya diselamatkan, tak berkati juga. Lantas ada pepatah dalam bahasa Indonesia, patah gini, berkat tidak lari kemana? Berkat tidak lari kemana-mana. Benar enggak? Benar, saudara. Berkat tidak lari kemana-mana. Kemana-mana ini berbicara tempat. Berkat tidak lari kemana-mana. Tapi kalau engkau tidak ke tempat itu, engkau nggak dapat berkat. Berkat tidak lari kemana-mana, engkau cari sumber. Tuhan bisa memberikan berkat dimanapun juga, di tempat apapun juga. Tapi engkau harus berusaha, ada usaha. Jadi tadi Matius, datanglah, mari datang kepadaku. Berkat tidak lari kemana-mana, tapi kalau engkau tidak kemana-mana, engkau nggak dapat berkat. Dan kata lain, kamu harus ada usaha untuk datang ke sana, menerima berkat yang Tuhan sediakan. Ya, ini kalimat ini selamatkan, tak berkati yo, datang kepadaku. Saya kasih contoh dalam satu Raja-Raja 17, tapi nanti buka sendiri ya, ayat 3 dan 4 dan seterusnya. Itu peristiwa tentang Elia, Nabi Elia. Elia itu pada saat itu mengalami masa kekeringan, tidak ada hujan 3,5 tahun, dan seluruh rakyat juga mengalami masalah yang sama permasalahannya. Nah, ini kita bahas dulu dari Mazmur ini, selamatkan dan berkati. Nanti ada 2 lagi. Dikatakan Elia mendengar perintah Tuhan. Elia sekarang pergilah. Kalau mau tampilkan gak apa-apa lah. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga dan keempat. Tuhan mengatakan, Elia sekarang pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu, yaitu Sungai Kerit. Kalau Elia nggak mau nurut, ya nggak ada berkat, saudara. Tapi Elia menurut, maka dia pergi ke tempat yang ditunjukkan. Berkat tidak lari kemana-mana, tapi Tuhan tunjukkan di sana. Tuhan juga bisa langsung otomatis memberkati di tempat kita, tempat saya, langsung bisa. Tapi Tuhan menerangkan di dalam Matius 11:28 tuh, marilah kepadaku, tak ajari kowe, belajar. Lantas Elia mendengar firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Ke sana. Lantas untuk apa? Ya ini dikatakan tadi Matius tuh, jiwamu tak kasih ketenangan. Engkau ada berkat di sana. Wah, Sungai Kerit ini, firman ini sudah saya bawakan beberapa bulan yang lalu. Berbicara tentang Sungai Kerit. Sungai Kerit artinya itu adalah yang dipisahkan, yang diasingkan. Istilahnya Elia suruh datang ke sana, memisahkan dari masalah yang ada, dan dia datang mencari Tuhan. Ke Sungai Kerit, dia datang mencari Tuhan. Tapi berkatin untuk endi? Sungai Kerit itu panjang. Elia harus mengerti dan mendengar apa yang Tuhan firmankan. Kalau pengen mendapatkan berkat, dengarkan, datang pada dia. Lantas di mana Sungai Kerit itu panjang? Kalau contoh sekarang ya Mas Yuyut, mau tak kasih berkat ya? Ya, datang di Sungai Brantas ya, pinggiran Sungai Brantas. Kira-kira Mas Yuyut datangnya kemana? Gak ketemu sama saya. Sungai Brantas sih dari sini sampai Mojokerto itu Sungai Brantas sih. Ya, gak ngerti, gak ketemu. Harus ada koordinat yang Tuhan tentukan dan engkau harus datang di sana. Maka Elia mendengar, menunggu. Tuhan, berbicaralah Tuhan. Tuhan tunjukkan Tuhan. Tuhan, tempat mana yang aku boleh menghadiri engkau datang kepadamu. Maka Tuhan berikan tanda. Burung gagak datang. Suara kuek gitu toh. Elia dengar, ada ini. Ada titik koordinat yang harus aku tuju. Maka datang burung gagak. Elia ngejar, mencari di mana ini. Berkat tidak lari kemana-mana, tapi kalau engkau nggak kemana-mana, engkau nggak dapat berkat. Elia mengejar, mencari. Wah, dapat berkat.
dapat makanan. Nah, di sini kita berbicara selamatkanlah dan berkatilah. Tuhan melakukan kalau engkau datang kepada Dia. Tapi terkadang manusia kalau menghadapi masalah, biasanya masalah itu yang lebih gede. Lantas Tuhan dianggap gak ada. Benar atau yo? Makanya tema tahun ini turn your eyes upon Jesus. Maka engkau mengalami kemenangan, living victorious. Cari Tuhan, datanglah kepadaku. Semua yang mengalami masalah apapun juga datanglah kepadaku. Aku memberi kelegaan, jiwamu tenang. Berkatmu juga melimpah di sana. Peristiwa ini juga dialami sama murid-murid Tuhan Yesus. Di mana pada saat itu di dalam ceritaan di dalam Matius 14, mulai ayat 15 dan seterusnya sampai 20, itu peristiwa di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. 5.000 orang yang akeh titik. Banyak. Pada saat itu mengalami permasalahan, dan murid-murid Tuhan Yesus diperhadapkan dengan masalah ini. Disuruh memberikan makan kepada 5.000 orang. Di mana nggak cukup. Keuangan yang ada pun kalau dibuat beli roti pun nggak cukup. Maka mereka mulai putus asa, mereka mulai menyerah, lantas ngomong, Tuhan, suruh pulang aja semua ini. Suruh pulang, gak urusan aku. Misalnya kita itu menghadapi masalah, aku gak iso Tuhan, masalahku, boti setengah mati, mbok sakarepe gitu. Mulai karepmu dhewe, urip-uripo karepmu dhewe gitu. Tapi Tuhan ngomongnya apa? Engkau yang harus memberi makan. Engkau yang harus bertanggung jawab hal ini. Nah, kita mau belajar belajarlah kepadaku. Belajar apa sih? Yang pertama, belajar dalam hal bersyukur. Wah, bersyukur ini ternyata pelajaran yang Tuhan berikan ketika kau menghadapi segala masalah. Murid-muridnya diperhadapkan dengan masalah yang gede ini, suruh memberi makan. Ya, tapi kebanyakan manusia akan melihat kekurangan yang ada. Murid-murid yang ngomong, Tuhan nggak cukup, kurang Tuhan, nggak cukup, kurang Tuhan. Tuhan ngomongnya apa? Yuk tampilkan aja ya. Matius 14 di dalam ayat yang ke berapa? 14 kah? Coba Matius 14 di dalam ayat yang ke 17, 16 dan 17. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tidak melihat kekuranganmu. Kalau melihat kekuranganmu, seluruh hidup kita ini kurang. Tapi Tuhan melihat apa yang ada padamu. Ya, Yesus ngomong, yang ada padamu apa? Tuhan, aku ngalami masalah gede. Aku gak iso, gak cukup Tuhan mencukupi semuanya. Tapi Tuhan ngomong, apa yang ada padamu? Suruh apa? Ayat selanjutnya, apa yang ada padamu, bawalah kepadaku. Datanglah kepada Dia. Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang padaku. Yesus ngomong, apa yang ada padamu, datang, bawaan ke sini, bawalah kepadaku. Maka Tuhan mengerjakan sesuatu. Kemari kepadaku, cari sumbernya. Nggak cukup loh Tuhan, datang kepadaku. Wah, lantas Yesus, ayat selanjutnya, maka Yesus menengadah ke langit
dan diajari pelajaran pertama, bersyukur. Maka Yesus menghadap ke langit dan dia mengucap syukur atasnya. Tuhan, terima kasih. Dihitung-hitungi gak cukup Tuhan, tapi karena Engkau ada dan aku bersyukur, aku datang kepadamu Tuhan, maka mujizat terjadi. Amin. Ono pujian itu. Ada mujizat dalam bersyukur. Ya. Ini pelajaran pertama. Mengucap syukur, maka berkat itu terjadi. Maka dalam Mazmur tadi katakan, selamatkanlah. Ngerti Tuhan. Tuhan tahu kita berada dalam masalah, tak selamatmu, tapi kau datang kepadaku. Kalau kau datang, maka selanjutnya tadi dikatakan berkati. Kau diberkati. Murid-murid Tuhan mengalami hal ini. Kata yang ketiga dari Mazmur, selamatkanlah, berkatilah. Mazmur 28 tadi ya. Selamatkanlah, berkatilah, lantas apa? Gembalakanlah. Gembalakanlah ini berarti istilahnya itu dijaga, dilindungi, ditolong. Sekali lagi manusia menghadapi masalah yang ada, maka mereka biasanya hanya histeris, ketakutan, teriak-teriak. Kadang-kadang juga marah-marah, nyalakan bojone, nyalakan anak-anaknya, bila perlu nyalakan Tuhan. Ini kehidupan manusia. Kita nggak bisa nyangkal. Murid-murid Tuhan Yesus juga sama. Maka dikasih pelajaran. Kok bersyukur belum? Sudah. Tapi diperhadapkan masalah lagi kan. Di dalam Matius 14, perikop ini nyambung kan. Dari perikop di mana Tuhan Yesus mengajarkan bersyukur, memberikan makan 5.000, lantas perikop bawahnya di dalam ayat 22 dan selanjutnya, itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya supaya mereka berjalan menghadapi masalah lain, yaitu di tengah badai. Coba tampilkan di dalam ayat yang ke-22. 22. Sesudah itu, sesudah apa saudara? Sesudah mengalami mujizat ini diajarin, pertama belajarlah kepadaku, bersyukur ono mujizat. Sesudah itu, loh, baru selesai mengalami pertolongan Tuhan, baru selesai menikmati berkat Tuhan, diperhadapkan masalah lain, masalah yang selalu terjadi dalam hidup ini, yaitu badai. Wah, ditantang murid-muridnya, tak perhadapkan kamu, gimana supaya Tuhan bisa mengajarkan hal yang kedua, yaitu tenang. Wah, murid-muridnya khususnya saat itu diperhadapkan masalah badai yang besar, maka mereka panik, gerusak-gerusu. Apa istilahnya bahasa Jerman ini gerusak-gerusu ya? Ya, gerusak-gerusu. Wah, bertindak saya naik. Bahkan tidak mengandalkan Tuhan, bahkan menyangka bahwa Tuhan tidak ada. Yang lebih jelek lagi, maka Petrus nyalahke Tuhan, Tuhan ini hantu, ini setan ini. Kali kita melakukan seperti itu, masalah yang besar, masalah yang terjadi, Tuhan tolong enggak, tapi setan yang, ini masalahmu gara-gara kowe, setan, Tuhan di setan-setan gitu. Bener gak? Petrus ngomong, itu hantu. Petrus tidak mengakui bahwa Tuhan ada di sana, tapi masalah yang dilihat lebih gede, masalah yang dihadapi itu lebih besar, sehingga dia pikirannya, jiwanya nggak tenang tadi loh. Maka kita baca aja ya, Matius 14 di dalam ayat yang ke-26. Matius 14:26. Ketika murid-muridnya melihat dia, ini dalam situasi badai, berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, apa? Bukan Tuhan. Wih, setan itu hantu, nyalahke Tuhan, hantu. Itu Tuhan, bukan. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut, histeris. Masalah yang dihadapi kode berteriak-teriak takut.
berteriak-teriak, wah gerusa-gerusu semua. Lah kalau dalam terjemahan bahasa aslinya lagi ya, ini ada dua kalimat yang dikatakan berteriak. Yang di sini berteriak-teriak itu mengatakan present pasif. Ngerti pasif ya? Pasif itu nggak bergerak, tapi soalnya ngamuk-ngamuk tok, nggak ngerti lek Tuhan ada. Lu di setan-setan ke. Present itu dalam keadaan sekarang. Dalam keadaan yang terjadi, maka mereka pasif, nggak mengakui Tuhan ada. Lek aku saat itu, kalau saya berada saat itu sama Tuhan, tekak wewi gombel sisanan, kuntilanak wewi gombel gendu, yang ngedang jerit-jerit sisanan. Ya, karena situ katakan, mereka berteriak-teriak histeris karena takut dengan masalah yang ada. Wah, ini penolong semestinya dianggap sebagai hantu. Seringkali kita juga berhadapan seperti ini. Maka dikatakan tadi, belajarlah kepadaku. Maka tampilkan dalam ayat yang ke-27, Matius 14:27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, jangan takut. Menghadapi situasi apapun juga, masalah apapun juga, belajar sama Tuhan Yesus. Engkau bersyukur dan tenang menghadapi dan datang. Lah, ketika tenang ini kita baru bisa, Tuhan Engkau sungguh baik. Ada satu kesaksian tadi sudah saya ceritakan, ini menyangkut istri saya ini, saya ono saksi nih. Satu hari, satu malam itu kita lagi santai-santai lihat televisi, nonton televisi, lantas iseng lah kita cek darah, tes tekanan, tensi. Waktu dites tensinya itu 187 ya, pokoknya 184 atau 187, ini tinggi sekali. Kalau orang 170 itu harus masuk rumah sakit istirahat, ini 180 lebih. Wah, saya mulai bingung, waduh kok tinggi ya, seharian ini makan apa, mikirin apa gitu, waduh bahaya ini. Ya wis, istirahat dulu sebentar, dites lagi tuh. Malah naik 200 lebih. Wih, 200 itu bisa kolaps ya. Langsung istri saya bingung. Malam ini kita pergi ke dokter, kita pergi ke rumah sakit, pergi ke sana sungguhan. Di opname pasti. 200 ya. Lalu saya ngomong, tenang sih, tenang. Aku gerusak-gerusu lah, bingung. Ya toh, 200 lebih tensinya. Tenang kita. Tenang. Terus setelah berapa menit kemudian dites lagi, mulai turun. Tenang. Ya, mulai turun lagi, tapi masih tinggi. Tenang. Petrus juga sama. Ketika menghadapi masalah ini, wah teriak-teriak, present pasif kemang. Wah, nyalake uang, nyalake siapa, nyalakan Tuhan dan sebagainya. Tapi diajari sama Tuhan pelajaran kedua, tenang. Aku ada di sana. Aku ini Tuhan. Present yang ada di sana. Lantas suruh apa? Ayat selanjutnya tampilkan. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah kepadaku. Masalahnya gede. Sekali lagi dalam perikop itu berbicara masalah tentang badai. Di kapal tetap ono badai, disuruh datang. Kamu berhadapan dengan badai atau masalah? Datang, tenang, datang kepadaku. Masalah tidak akan hilang, masalah tidak akan habis. Tapi kita suruh tenang dan kita suruh datang. Ketika datang, masalah masih ada enggak? Masih ada, saudara. Persoalan masih ada. Tapi cara pandangnya berbeda. Yaitu suruh belajar tadi. Ketika Petrus yang pertama berteriak-teriak, pasif, nggak ngerti apa-apa, nyalake Tuhan, nyalake siapa.
Tapi ketika dia tahu Tuhan ada di sana, dia berteriaknya sekarang, kalau dalam bahasa hasilnya berteriak ini present aktif. Berteriak lantas apa? Petrus turun dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Ayat 30. Ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan! Teriak loh, tapi dia mengerti. Tuhanku ada di sana. Tuhan yang sanggup ada di sana. Di masalah mana? Seperti contoh tadi dalam Elia. Engkau harus datang kepadaku. Di sini juga dikatakan engkau harus datang kepadaku. Datanglah kepadaku, bawalah segala permasalahanmu. Aku memberikan ketenangan, kelegaan jiwamu. Menyelamatkan engkau, memberkati engkau, dan sini dikatakan menggembalakan engkau, menolong. Maka Petrus merasakan tiupan angin. Sekali lagi, turn your eyes upon Jesus. Ketika kita menghadapi persoalan masalah apapun, kita menyadari Tuhan ada di sana dan kau harus melihat, percaya terus pada Tuhan. Petrus merasakan hembusan angin, lantas dia mulai tenggelam. Tuhan tahu. Petrus berteriak aktif sekarang. Tuhan, tolonglah aku. Bukan nyalahke wong liya meneh. Bukan menyalahkan Tuhan lagi. Tapi dia tahu Tuhanku ada di sana. Tuhan, tolonglah aku. Ya, pelajaran kedua ini tenang. Kau menghadapi masalah apapun juga tenang dulu. Tapi terus tenang, cok meneng neh, harus aktif. Datanglah kepadanya. Tenang, datang kepadanya. Maka pertolongan Tuhan terjadi. Gembalakanlah tadi. Nah, Petrus tenggelam. Tenggelam ini boleh bermacam-macam. Tenggelam sebatas lutut, tenggelam setengah badan, atau dalam bahasa Jermannya itu kelelep. Yo, wis kabeh tenggelam. Nah, ini yang mana tenggelamnya? Enggak disebutkan. Dengan kata lain, arti kata tenggelam, permasalahanmu baik yang cetek, baik yang setengah, baik yang tenggelam kelelep, kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tolong, Dia akan mengangkat engkau. Maka di dalam Mazmur 28 tadi, gembalakanlah, yang terakhir dikatakan adalah dukunglah mereka. Ya, Mazmur 28 tadi ya, 9. Dukunglah, selamatkanlah umatmu, berkatilah umatmu, gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka. Didukung. Kita menghadapi masalah, Tuhan tahu. Tuhan pengen menyelamatkan, tapi engkau datang dan kau akan diberkati. Apa adanya engkau datang, diberkati. Maka digembalakan, didukung. Aku tahu Tuhanku ada. Aku percaya Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Maka kalimat terakhir dikatakan, maka dukunglah mereka. Itu selama-lamanya, didukung, tarik. Ada yang tenggelam setengah lutut, ada yang tenggelam setengah badan, atau udah kelelep, tenggelam semua. Tuhan sanggup mendukung. Amin. Dia berkuasa. Maka pelajaran di sini, datanglah kepadanya. Bawalah segala apa yang ada. Datang berseru dan bersyukur, Tuhan, ini keberadaanku, Tuhan. Aku tahu Engkau ada di sana. Wah, koyok Tuhan gak pernah nolong aku. Tuhan nolongi dari dekat aja, enggak. Dimanapun juga Tuhan bisa sanggup menolong saudara dan saya, memberkati saudara saya. Amin. Ayat terakhir, Yeremia 23 ayat 23. Yeremia 23
ayat 23 dikatakan demikian. Masakan aku ini, Tuhan ngomong sendiri, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikian firman Tuhan. Bukankah aku juga Allah yang dari jauh? Seberapa dalam engkau tenggelam? Jauh, dekat, aku Allah yang sanggup. Seberapa besar permasalahan? Aku Allah dikatakan. Sanggup menolong engkau, sanggup menyelamatkan engkau, sanggup memberkati engkau, sanggup menjaga melindungi engkau, sanggup memulihkan engkau, mendukung engkau, baik yang engkau berada dekat maupun yang jauh. Tuhan tetap sama. Kami percaya Tuhan adalah Allahku yang luar biasa, yang selalu mengerti setiap permasalahan setiap kami umat-Mu. Bahkan Engkau yang sanggup untuk menyelamatkan, Engkau yang sanggup untuk memberkati, Engkau yang sanggup untuk menjaga, melindungi, menggembalakan kami. Bahkan Engkau yang sanggup untuk mendukung, mengangkat kami kembali, memulihkan kami kembali. Engkau adalah Allahku yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai memberitakan isi hati-Mu. Biar kami belajar daripada Engkau Tuhan, bersyukur dan tenang, serta datang mencari sumber pertolongan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan. Dan kami bersyukur pada siang ini, Kau sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Maka kami boleh melangkah bersama-Mu, maka Engkau juga akan memberkati setiap kami. Maka sekarang kami juga berteriak, mengangkat tangan kami. Biarlah Engkau juga turun tangan, Engkau memberkati kami, Engkau menyelamatkan kami, bahkan Engkau menolong, mendukung kami, Engkau menggembalakan kami. Tangan kami terangkat saat ini, maka Engkau biarlah turun tangan, memberkati kami semua. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin.